Pemirsa, waspadalah kejahatan seksual kepada anak-anak Anda. Keluarga diharapkan jadi benteng utama untuk menjaga anak-anak dari kekerasan seksual. Hai, saya David Silahoy. Kejahatan seksual terhadap anak-anak semakin banyak terbongkar. Modusnya mulai dari sebagai seorang guru sekolah dasar, guru agama, atau ustadz yang membuka boarding school, hingga iming-iming game online. Lalu bagaimana cara membongkar kejahatan ini dan bagaimana mengantisipasinya? Kita lihat yuk. Kasus kekerasan seksual atau pencabulan oleh Heri Wirawan, ustadz pemilik pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat terhadap 12 santrinya telah membuka mata dunia bahwa kejahatan terhadap anak-anak berkedok guru agama marak terjadi. Ditemukan fakta bahwa santriwati berusia antara 13 hingga 16 tahun telah dihamili oleh pelaku. Dan anak-anak hasil perbuatan bejat Heri Wirawan dijadikan anak yatim piatu untuk menarik sumbangan. Heri Wirawan telah melancarkan aksinya sejak tahun 2016. 11 korbannya berasal dari wilayah Garut, Jawa Barat dengan rata-rata usia 13 tahun. Heri Wirawan dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu di pesisir barat Lampung, BH 39 tahun yang berprofesi sebagai guru SD ini digelandang polisi karena tega mencabuli 14 siswi SD Negeri 105 Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Aksi bejat pelaku sudah dilakukan sejak Maret 2020 hingga Desember 2021 dengan dalih cek fisik di perpustakaan. Selain itu pelaku juga mengiming-imingi memberikan nilai bagus kepada korban jika menuruti nafsu bejatnya. Di Kalimantan Timur, seorang pria berinisial S, pelaku kejahatan seksual anak ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri di Taliasan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pria 21 tahun ini melancarkan aksinya dengan memanfaatkan game online dengan iming-iming memberikan diamond untuk mengoptimalkan performa serta memperkuat senjata korban di game online. Namun ujungnya tersangka memaksa korban melakukan video call seks. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku korbannya mencapai 11 anak perempuan usia 9 hingga 17 tahun yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia meningkat dalam 3 tahun ini. Di tahun 2019, jumlah kekerasan seksual mencapai 6.454, sehingga total tahun 2021 saja mencapai 7.545 kasus. Artinya Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di ranah pendidikan pada tahun 2019 mencapai 88% dilakukan oleh tenaga pendidik. Tahun 2021, 55% pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah tenaga pendidik seperti pimpinan pondok pesantren atau kepala sekolah, guru, pengasuh dan pembina pondok pesantren hingga tokoh agama. Lalu apa cara yang efektif untuk mencegah kekerasan seksual terjadi pada anak-anak kita? Untuk itu saya menemui pasangan suami istri pegiat pendidikan anak dari anakbisa.com, Julie Tane dan Philip Triatna. Halo Julie, Philips, apa kabar? Sehat-sehat ya? Yes. Syukurlah. Sebagai pegiat pendidikan anak, apa tanggapan Philips dan Julie terkait kekerasan seksual yang belakangan marak terjadi kepada anak-anak? Ya, kami sangat prihatin dengan kondisi anak-anak yang harus mengalami masa-masa yang sulit ya. Tapi juga kami juga prihatin dengan minimnya edukasi kepada anak terkait dengan pelecehan seksual. Sehingga anak tuh mungkin banyak yang nggak ngerti, belum punya pengetahuan bahwa itu adalah tindakan yang mereka alami itu sebenarnya itu tindakan pelecehan seksual. Tapi mungkin mereka nggak ngerti. Kalau untuk game online sendiri bagaimana? Dan diiming-imingi juga dengan cara seperti itu, diberikan diamond atau apa? Ya, menurut saya sih yang paling utama, yang paling penting, setiap orang tua itu bisa membekali anak-anak mereka. Pertama dengan spiritual, ya, pengetahuan, disiplin, batasan-batasan, dan yang terutama orang tua menjadi teladan buat anak-anaknya. Oke, yang dimaksud dengan teladan itu apa? Ya, misalkan
ya kita mau meminta anak-anak kita untuk nggak kecanduan gadget misalkan, tapi orang tuanya kecanduan. Nah itu kan nggak jadi contoh ya, nggak jadi teladan. Lalu bagaimana caranya mengedukasi anak-anak agar mereka mengerti langkah-langkah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kekerasan seksual pada diri mereka? Ya, kami membuat banyak alat. Salah satunya dengan membuat sketsa kartun. Jadi alat pembelajaran, tapi dengan kartun sehingga mudah dimengerti oleh anak-anak. Boleh kita lihat sekarang? Ayo. Anak-anak, kita tidak boleh ikut ajakan orang yang tidak dikenal, walau diberi hadiah menarik, seperti mainan, makanan, bahkan binatang yang lucu-lucu. Jika ada orang tidak kita kenal, maupun orang yang kita kenal, mencoba meraba, memegang, mencium daerah dada, perut, atau sekitar celana, kita harus menolaknya. Berani teriak, "Tolong, tolong!" Cepat lari dan lapor kepada ibu kita atau kepada polisi. Terima kasih Julie. Saya berharap orang tua dapat mengajarkan hal ini berulang kali kepada anak-anak mereka sampai mereka memahaminya. Harta yang paling berharga adalah keluarga, dan anak-anak adalah karunia Tuhan. Adalah tanggung jawab bagi orang tua untuk memberi edukasi pencegahan kekerasan seksual kepada anak-anak mereka, sekaligus sebagai pelindung keluarga. Saya David Silahoy dan tim Liputan iNews melaporkan.